Bab 771. Untuk meningkatkan konvertibilitas mata uang gelap, Chen Yuan akan menggunakan 1.000 miliar dolar AS yang ia menangkan di kasino Las Vegas. Ia akan membuat akun Master Dark Web resmi. Pengguna di Dark Web dapat menarik uang tunai untuk transaksi kapan saja selama mereka telah memperoleh koin gelap. Untuk setiap transaksi penarikan, hanya dikenakan biaya penanganan simbolis sebesar 0,1%. Pengguna dapat mengisi ulang untuk membeli koin gelap tanpa biaya penanganan apapun. Dana yang diisi ulang langsung dimasukkan ke dalam akun umum Darknet. Dengan jaminan 1.000 miliar dolar AS ini, setiap pembunuh yang ingin menarik mata uang gelap pada dasarnya dapat mengakses akun tersebut dalam hitungan detik. Selama mata uang virtual ini dapat ditarik dan diperdagangkan kapan saja, nilai mata uang gelap akan cepat diakui. Hingga suatu hari nanti, menjadi mata uang nyata. Chen Yuan baru saja merilis tugas tersebut. Pada saat ini, sebuah pemberitahuan sistem terdengar di benak saya. Chu Yumo. Favorabilitas plus 1. Favorabilitas saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing Chu Yumo, favorabilitasnya telah menembus 95 poin. Selamat atas keberhasilan serangan balik host. Ding. Tuan rumah menghabiskan uang untuk target menjilat anjing, totalnya 600 miliar, dan tuan rumah mendapatkan hadiah berupa rabat 360 miliar. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah plus 35. Ding. Hadiah keahlian tuan rumah, kemahiran menembak, kemahiran bertarung, kemahiran Go, kemahiran berbahasa Inggris, kemahiran bermain piano, kemahiran bermain buzeng, kemahiran melukis. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 78 kg. Kekuatan, 160. Konstitusi, 210. Semangat, 160. Kelincahan, 160. Nilai rata-rata orang dewasa normal, 10. Status, melampaui batas kemampuan tubuh manusia. Sisa hidup, 180 tahun. Sisa poin penguatan, 95. Apa yang terjadi? Mengapa Chu Yumo tiba-tiba berhasil melakukan serangan balik? Aku tidak melakukan apapun selama ini, dan aku bahkan tidak terlalu memperhatikannya, jadi bisakah aku berhasil melakukan serangan balik? Chen Yuan benar-benar terkejut. Selalu merasa ada yang aneh. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, dan hendak mengirim pesan untuk bertanya. Tapi barusan ketika dia mengklik foto profil Chu Yumo, dia langsung terkejut lagi. Yumo, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Untungnya, aku agak sibuk akhir-akhir ini. Proyek pendidikan yayasan sudah dimulai. Proses persetujuan untuk sekolah swasta sudah lolos peninjauan. Proyek sekolah swasta pertama, di kota Tianmen, sudah mulai dibangun. Diperkirakan sekolah percontohan pertama akan dibangun dalam waktu setengah tahun. Momo, terima kasih atas kerja kerasmu. Kudengar kau tidak hanya sibuk dengan urusan yayasan, tetapi juga ikut serta dalam ajang pencarian bakat. Chen Yuan, apakah kau mengikutiku? Sebenarnya, aku hanya menganggapnya sebagai hiburan, jadi aku ikut serta begitu saja. Ya, aku percaya kau bisa mencapai hasil yang lebih baik, aku optimis padamu. Chen Yuan, jika aku bisa masuk final, jangan mengejekku. Aku orang yang lebih memperhatikan keadilan, dan aku tidak berencana untuk debut. Ini hanya untuk bersenang-senang. Aku ingin melihat penampilanku di mata orang lain. Seberapa berharganya itu? Di hatiku, kau pasti mendapat nilai tertinggi. Chen Yuan, sejak kapan kau menjadi begitu pandai bicara? Apa yang kukatakan berasal dari lubuk hatiku. Titik. Chen Yuan menoleh dari depan ke belakang. Ada begitu banyak pesan, ratusan. Topik pembicaraan antara keduanya menjadi semakin ambigu dan intim. Bahkan saat mengobrol, Chu Yumo banyak bercerita kepadanya. Ia mengatakan bahwa meskipun interior rumahnya indah di permukaan, hubungan antara orang tuanya sebenarnya tidak baik, dan telah mencapai ambang kehancuran. Karena alasan keluarga, ia selalu dimanja sejak kecil. Tetapi suatu kali, ia mendengar sahabatnya diam-diam membicarakan hal buruk tentang dirinya di depan teman-teman sekelasnya. Ia juga mengatakan bahwa ia hanya memanfaatkan hubungan keluarganya. Sejak saat itu, ia benar-benar membenci orang lain yang memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menjilatnya. Semua suara itu terucap. Chen Yuan juga menunjukkan keprihatinan dan pengertian. Seperti seorang pria yang hangat, mendengarkan cerita pihak lain, ia sangat memahami posisinya. Semakin Chen Yuan memikirkannya, semakin bingung ia jadinya. Ibu, kapan aku mengirim begitu banyak pesan? Mengapa aku tidak ingat? Mungkinkah aku bermimpi di malam hari dan mengirim ratusan pesan kepada Chu Yumo saat berjalan dalam tidur? Mustahil, benar-benar mustahil. Aku mengingatnya dengan jelas. Sejak bertemu Chu Yumo,
aku belum pernah mengiriminya begitu banyak pesan dalam setengah tahun terakhir. Ini pasti bukan dariku. Aku tidak mempostingnya. Mungkinkah ponsel ini berhantu? Ponsel selalu ada di sisiku, dan akun WeChat selalu aktif, dan tidak ada masalah saat masuk dari tempat lain. Tidak mungkin dicuri. Apa yang sebenarnya terjadi? Selanjutnya, Chen Yuan mengambil ponselnya dan mengklik kotak dialog orang lain. Hebat. Entah kenapa aku tidak melihatnya, tapi saat melihatnya aku terkejut. Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Xiao Ruoyu, Zhou Ruoxi, He Ziying, Su Lele, Gao Xuanyin, Ye Han, Qin Wushuang, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Della Hathaway, hampir semuanya mengirim banyak pesan. Bahkan Lin Sutong, Su Yihan, Shen Suyi, Peng Siki, dan semua selebriti internet cantik yang ditambahkan sebelumnya pun tidak luput. Beberapa obrolan bahkan cukup menjijikkan. Hampir membuat Chen Yuan muntah darah di tempat. Bagaimana mungkin aku mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu? Kembali Nima sayang. Apakah ini ritme yang akan membuat Lao Su mati di tempat? Ini sangat memalukan. Chen Yuan sangat malu. Dia mulai curiga ada yang salah dengan ponselnya, dan mungkin telah diracuni. Dikendalikan oleh program Trojan. Jika akun WeChat belum dicuri dan ponsel tidak digunakan oleh orang lain, apakah hanya itu penjelasannya? Mungkinkah? Chen Yuan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Wang Cai, apakah kau yang melakukannya? Ya, Tuan, Wang juga mengikuti perintah Tuan. Layar ponsel tiba-tiba menjadi hitam, dan rentetan pesan muncul dengan sendirinya. Baru kemudian Chen Yuan ingat. Dia sepertinya memiliki keluhan serupa kemarin. Tidak menyangka akan didengar oleh kecerdasan buatan, dan dianggap sebagai instruksi. Bukankah operasi ini terlalu genit? Mungkinkah tingkat kecerdasan Wang Cai lebih tinggi dari yang kubayangkan? Mampu menangani masalah dialog dan komunikasi secara mandiri, memiliki penilaian sendiri, memanfaatkan semua kemampuan jaringan virtual secara wajar, dan menyediakan layanan kepada pemilik. Tingkat kecerdasan ini benar-benar menyimpang dari kecerdasan AI biasa di pasaran. Chen Yuan tiba merasakan kejutan yang tak dapat dijelaskan. Ia menemukan bahwa Wang Cai tidak sebodoh yang ia kira. Dan tingkat pertumbuhannya sangat menakjubkan. Sudah memiliki tingkat kebijaksanaan tertentu. Dan virus ini dapat menyusup ke ponsel, hampir di mana saja. Dengan cara ini, Chen Yuan hanya perlu membawa telepon seluler untuk berkomunikasi dengan kecerdasan buatan kapan saja, di mana saja. Bab 772. Wang Cai, kau lebih pintar dari yang kukira. Terima kasih, Guru, atas pujiannya, hehehe. Wang Cai, aku ingin menguji kemampuanmu, kata Chen Yuan dengan sungguh-sungguh. Guru, silakan beri perintah. Cari seseorang untukku. Nama orang ini adalah Li Jiamu, mantan presiden Superstar Group dan penerus Chaebol keluarga Li. Dia saat ini menyelundupkan diri ke Amerika Serikat karena dicurigai melakukan kejahatan. Aku ingin kau menemukan orang ini dalam waktu sesingkat mungkin, dan berikan semua informasi tentang orang ini dalam periode terakhir. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia mengeluarkan jam tangan untuk menghitung waktu. Baik, Guru, mohon tunggu sebentar. Memastikan informasi identitas target, konfirmasi selesai. Kumpulkan data potret dan mulai analisis dan perbandingan wajah potret global. Mulai penguncian pelacakan satelit global. Invasi sistem jaringan transportasi AS, invasi sedang berlangsung, invasi selesai. Analisis perbandingan data, analisis selesai. Kunci orang target. Di layar komputer yang besar, peta Amerika Serikat tiba-tiba muncul. Peta itu dengan cepat memperbesar dan secara bertahap mengunci lokasi Los Angeles di Amerika Serikat. Difoto melalui satelit. Chen Yuan melihat sosok Li Jiamu. Li Shao, si iblis yang dulu bersemangat dan terkenal itu. Ternyata, Chen Yuan menggosok matanya, sedikit tidak percaya, apakah pria dalam video itu benar-benar Tuan Muda Li. Pria itu terbaring di bawah jembatan. Ia tampak berantakan, dengan botol-botol bir berserakan di lantai di sampingnya. Sebuah tempat tidur dibuat di bawah jembatan dengan kardus bekas. Seluruh tubuhnya tampak mati rasa. Beberapa orang Tiongkok yang baik hati lewat, dan demi sesama warga negara mereka bahkan melemparkan beberapa dolar uang receh kepadanya. Sial! Aku bukan pengemis, dasar bodoh, pergilah ke neraka. Li Jiamu mengumpat dan memaki, seolah-olah merasa harga dirinya telah diinjak-injak tanpa ampun. Ia adalah seorang pemuda kaya dengan status yang menonjol. Tidak bisa dimaafkan diperlakukan seperti pengemis, ayolah, pengemis bau itu menggigit Lu Dongbin. Dia tidak kenal orang baik. Dia hanya memberimu 2 yuan untuk membeli bakpao karena kasihan padamu. Dia tidak tahu anjing baik atau buruk, apa yang kau katakan tadi, apakah kau berani mengatakannya lagi? Siapa anjingnya?
apa salahnya mengatakan bahwa kau adalah anjing? Itu memalukan bagi kita orang Tionghoa. Edward, serahkan masalah ini padaku. Di antara sekelompok mahasiswa asing, tiba-tiba seorang pria bertubuh tegap dan berkulit hitam muncul. Dia meninju hidung Li Jiamu. Mimisannya menyembur deras. Sekarang, Li Shao, yang tadi cukup sombong dan bermartabat, langsung menjadi jujur. Tentu saja, aku masih harus membereskan kekacauan ini. Chen Yuan menyaksikan konflik yang terjadi di video itu. Semuanya tampak membingungkan. Bagaimana Tuan Muda Li bisa menjadi seperti ini? Bahkan jika Qin Qian mentransfer semua uang di kartu banknya, bukankah akan seperti ini? Bukankah dia membeli villa besar di Amerika Serikat? Kudengar ketika dia melarikan diri ke luar negeri, dia membawa pengawal dan pembantu rumah tangga bersamanya. Seburuk apapun keadaannya, Tuan Li pasti memiliki sesuatu yang berharga bersamanya, kan? Mengapa dia jatuh ke dalam situasi seperti ini? Bagaimanapun, Chen Yuan tidak bisa memahaminya. Dia memiliki anggota tubuh yang sehat, dan bukan berarti dia tidak mengerti bahasa. Dia seharusnya juga bisa berbahasa Inggris. Bahkan jika kau benar-benar tidak punya uang, kau masih bisa pergi ke restoran untuk mencuci piring. Tapi Li Shao sangat sombong, dia mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Li Jiamu benar-benar tidak menyangka. Masyarakat begitu kejam. Awalnya dia berpikir bahwa dengan bakat dan kemampuannya, bahkan jika dia tidak punya uang, dia masih bisa memulai dari nol. Dia masih memiliki gelar pascasarjana dan pernah menjadi presiden grup 100 miliar. Dengan resume yang begitu mewah, perusahaan mana yang tidak menginginkannya? Dia menetapkan tujuan yang tinggi di awal, melamar posisi tingkat tinggi di perusahaan besar. Tetapi di putaran pertama, dia ditolak mentah-mentah. Resumenya langsung dibuang ke tempat sampah. Perlahan-lahan, dia mulai menurunkan profilnya dan mulai melamar ke beberapa eksekutif biasa. Dari perusahaan besar hingga perusahaan kecil, dari eksekutif hingga supervisor, hingga personel tingkat bawah yang paling biasa. Terus menurunkan standar dirinya sendiri, terus menurunkan harga dirinya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa mencari pekerjaan sangat sulit. Tidak ada posisi yang cocok untuknya sama sekali. Untuk banyak pekerjaan tingkat bawah, gaji bulanan hanya 2 hingga 3.000 dolar, meskipun gaji tersebut mungkin dianggap tinggi dibandingkan dengan gaji di dalam negeri. Tetapi jumlah uang ini jelas tidak cukup untuk pengeluaran bulanan normal Li Jiamu. Dia bahkan tidak bisa makan cukup, apalagi untuk kembali beraktivitas. Kemudian, dia berencana untuk memulai bisnisnya sendiri dan terlibat dalam beberapa proyek kecil. Tanpa diduga, dia ditipu dan kehilangan semua uangnya, dan akhirnya jatuh ke titik tidur di jalanan. Sungguh menyedihkan. Huluo Ping yang ditindas oleh anjing, dan Long Yu ditindas oleh udang di perairan dangkal. Ternyata tanpa modal, bangkit itu sangat sulit. Mustahil untuk bangkit dengan usaha sendiri. Orang biasa yang ingin bangkit akan mengancam kepentingan orang kaya, dan akan membagi sebagian sumber daya sosial, sehingga perumusan aturan sosial. Itu untuk menghalangi kesempatan semua orang biasa untuk bangkit. Cara apapun yang Anda pikirkan untuk menghasilkan uang cepat adalah ilegal. Kecuali itu adalah industri yang sedang berkembang, pasar belum jenuh, Anda mungkin masih bisa masuk dan mencicipi sup. Jika seseorang memberitahu Anda bahwa industri ini sangat menguntungkan, Anda akan kehilangan segalanya jika Anda terburu-buru masuk, karena proyek-proyek penghasil uang yang diketahui semua orang tidak akan pernah menjadi giliran Anda. Alasan mengapa mereka menipu Anda sebenarnya adalah untuk memperlakukan Anda seperti daun bawang. 6 menit. Chen Yuan melirik kronograf. Hanya butuh 6 menit sejak Wang Cai menerima perintah, dan kemudian ia berhasil mengunci target di ujung dunia. Kekuatan analisis dan komputasinya yang luar biasa ini ribuan kali lebih tinggi daripada peretas top dunia. Ia dapat menganalisis dan membandingkan wajah jutaan orang di sebuah kota hanya dalam beberapa detik. Dan dapat dengan mudah membobol sistem pemantauan. Sangat mudah untuk menemukan seseorang. Waktu berlalu. 5 hari lagi berlalu. Acara, Real Actors, telah menjadi viral. Acara ini telah menjadi ajang pencarian bakat domestik yang epik. Demamnya melanda seluruh negeri. Bersamaan dengan program yang telah diedit pertama, acara ini akan disiarkan secara bersamaan di Ikiyi, Oil Depot Video, Penguin Video, Mango Video, Cup Video, Big Chat Video, dan Fox Audio and Video. Jumlah siaran di seluruh jaringan telah melebihi 20 miliar kali. Terdapat lebih dari 500 juta komentar di Weibo. Hampir memecahkan rekor semua acara variety show. Stasiun TV utama berebut untuk membeli hak siar program tersebut. Segala macam sponsor merek dan sponsor datang ke sini tanpa henti. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah bahwa para mitra penjilat anjing yang terikat dengan Chen Yuan, secara tak terduga ikut serta dalam program ini secara kebetulan. Baru kemarin,
Divisi Kota Ajaib. Ye Han, putri nomor 1 keluarga Yuan Ye di Shanghai. Qin Wushuang, putri nomor 2 dari Kota Sihir, dan Qin Wushuang, putri keluarga Qin. Secara tak terduga muncul di arena kompetisi secara kebetulan, berpartisipasi dalam program ini pada waktu yang sama, dan berhasil melaju. Kecantikan mereka langsung menarik perhatian banyak penonton. Beberapa penonton yang jeli bahkan mengenali putri keluarga Qin tersebut. Kejadian ini tersebar di internet, yang hampir menimbulkan kehebohan. Putri keluarga Qin, salah satu dari 4 caibol besar di ibu kota, ternyata ikut serta dalam acara ini, sungguh luar biasa. Apakah putri keluarga Qin, Qin Wushuang, berasal dari divisi Kota Sihir? Apakah identitas dan latar belakangnya sangat kuat? Itu lebih dari luar biasa. Tahukah Anda siapa kepala sekolah Wang? Tentu saja saya tahu, siapa yang tidak mengenal mantan suami negara, generasi kedua terkaya, bahkan sekarang dia masih kelas atas, Tuan Wang yang tangguh, dan selebriti internet yang terkenal. Keluarga Qin lebih kaya daripada keluarga Wang, dan kekuatan keluarga secara keseluruhan selangkah lebih maju daripada keluarga Wang. Wanita kaya generasi kedua ini adalah Raja Berlian teratas dan kelima. Bab 773. Sial. Keren banget. Bukankah ini lebih kaya dari Zhao Yuqi, Presiden Big Chat TV? Qin Wushuang bukan apa-apa. Yang benar-benar hebat seharusnya Ye Han. Kalau tebakanku benar, dia pasti Yuan nomor 1, putri keluarga Ye. Qin Wushuang juga punya adik laki-laki, Ye Han, putri keluarga Ye. Dia satu-satunya pewaris langsung dari seluruh keluarga Ye. Ngomong-ngomong, banyak netizen mungkin tidak mengerti seberapa kuat konsorsium keluarga Ye. Bisa dibilang kekuatan konsorsium Ye hampir setara dengan konsorsium Samsung di negara tetangga. Ye Han. Apakah itu si cantik nomor 1 di Shanghai yang baru saja kehilangan popularitasnya hari ini, dengan penampilan bermain biola, gadis yang popularitasnya menyamai Ni Wenxiuzi? Itu dia. Tidak mungkin, gadis ini pewaris konsorsium. Mengapa begitu banyak wanita kaya datang untuk berpartisipasi dalam variety show? Apakah mereka ingin menghasilkan uang? Ayam bos yang benar-benar menderita. Aku khawatir dia tidak sanggup. Saudara, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah tahu, Tuan Yan pasti kekurangan ginjal, dan membutuhkan sebotol ramuan ginjal. Banyak diskusi online yang beredar. Saluran pendaftaran audisi, aktor sejati, akan segera ditutup. Ini juga berarti tahap pertama program audisi akan segera berakhir. Kompetisi divisi akan segera dimulai. Ada banyak kontestan yang mendaftar untuk acara ini. Setidaknya ada 100 orang di masing-masing dari 10 kota teratas yang berhasil lolos audisi. Ada sebanyak 1.000 pemain yang lolos ke babak selanjutnya. Hanya 10 besar di kompetisi regional yang dapat berpartisipasi dalam final nasional. Permainan selanjutnya akan sangat kejam. Lebih dari 90% pemain harus dieliminasi dalam waktu seminggu. Tetapi bahkan jika Anda tereliminasi, Anda juga bisa mendapatkan ponsel Pangun nomor 6, pelayaran 3 hari di kapal pesiar mewah, makanan dan penginapan gratis di Hotel Bintang 5, sekotak krim bekas luka perih, pengalaman syuting di pangkalan film dan televisi Tianmen, voucher belanja senilai Yuan, Del. Cafe Bun. Sekitar pukul 1 siang. Qin Wushuang meminta Ye Han untuk membuat kopi. Sejak dia mencuri ginseng berusia 1000 tahun milik kakek hari itu, kakek sangat marah hingga hampir mati. Dia ditegur keras oleh ayahnya. 3 hari dikurung. Akibat kejadian ini, ratusan juta uang saku di kartu banknya diblokir. Dalam kemarahan yang meluap, Qin Wushuang memutuskan untuk mencari uang sendiri dan mandiri, jadi dia ikut audisi acara variety show. Sekarang dia telah berhasil dipromosikan. Dengan bakat dan kecantikannya, debutnya bukan lagi masalah waktu. Suang-suang, aku melihat kau tampak lebih cantik akhir-akhir ini, dan bahkan kulitmu lebih kenyal, kata Ye Han terkejut. Ya, itu semua berkat Chen Yuan. Dia telah membawaku merasakan aura langit dan bumi. Perasaan itu benar-benar menakjubkan. Bahkan lebih nyaman daripada berendam di pemandian air panas. Sepertinya seluruh tubuhku tiba-tiba segar dan memperoleh semacam kekuatan misterius. Ketika Qin Wushuang mengatakan ini, Ye Han terkejut. Chen Yuan mengajakmu merasakan aura langit dan bumi. Bukankah dia kehilangan kultivasinya lagi? Dia pernah bilang bahwa meskipun melakukan itu akan sangat bermanfaat bagi kita, bagi Chen Yuan sendiri, dia akan kehilangan kultivasi selama 10 tahun penuh. Dia baru berusia awal 20-an, dan dia kehilangan kultivasi selama 10 tahun 2 kali, bukankah itu? Sebenarnya, aku sangat menyalahkan diriku sendiri, dan aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi kemudian aku menebusnya. Untuk mengganti kehilangan kultivasi Chen Yuan, aku mencuri ginseng berusia 1000 tahun dari koleksi kakekku dan memberikannya kepadanya untuk dimakan. Dia bilang, jika ginseng itu efektif,
seharusnya bisa dipulihkan, kan? Aku membuat kakekku sakit, dan ayahku juga membekukan uang sakuku. Sungguh menyedihkan. Kata-kata Qin Wushuang membuat pikiran Ye Han dipenuhi dengan garis hitam. Kau anak yang sangat berbakti. Tapi tiba-tiba dia berpikir bahwa dia telah mendapatkan begitu banyak manfaat dari Chen Yuan, tetapi dia belum melakukan apapun untuknya. Aku selalu merasa sedikit berhutang budi satu sama lain. Chen Yuan tidak hanya meningkatkan kultivasinya dan memperkuat fisiknya, tetapi juga menyelamatkan nyawa mereka saat itu. Menyelamatkan nyawa mereka dari para gangster. Bagaimana aku harus membalas kebaikan ini? Jelas tidak pantas jika hanya memberikan hadiah berupa uang. Chen Yuan tidak kekurangan uang. Tapi untuk membalas dengan hadiah, untuk sementara, aku tidak dapat menemukan hadiah yang lebih cocok. Chen Yuan adalah kultivator keabadian. Kemewahan biasa seharusnya tidak masuk ke matanya, dan ginseng berusia 1000 tahun yang diberikan oleh Qin Wushuang sangat bagus. Ramuan langit dan bumi semacam ini sangat cocok untuk selera mereka yang berkultivasi keabadian. Hadiah ini adalah sesuatu yang tidak bisa diminta. Dia juga tidak bisa membelinya. Suang-suang, apakah Tuan Qin baik-baik saja? Tidak apa-apa, kakekku sehat-sehat saja. Beberapa hari lagi, akan ada makan malam ulang tahun kakekku yang ke-75. Apakah kamu mau datang? Makan malam ulang tahun Tuan Qin pasti akan diadakan. Suang-suang, apakah kamu berencana mengundang Chen Yuan? Tentu saja. Kakekku sudah memanggil namanya untuk bertemu dengannya. Dia makan ginseng berusia 1000 tahun. Kurasa kakekku masih sedikit terobsesi. Makan malam ulang tahun kakek dari keluarga Qin. Meskipun di permukaan terlihat sangat sederhana, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi mereka yang benar-benar berhak untuk berpartisipasi dalam ulang tahun ke-75 Tuan Qin pastilah tokoh-tokoh tingkat atas di kota sihir. Tokoh di level ini bukanlah anak kecil yang bermain-main. Ini adalah pertemuan tokoh-tokoh yang benar-benar berpengaruh. Di antara orang-orang yang hadir dalam makan malam itu adalah Wang Jianling, kepala keluarga Wang, Ye Tianjun, kepala keluarga Ye, Ma Tianteng, kepala keluarga Ma, serta berbagai nama besar di dunia bisnis, tokoh-tokoh berpengaruh, dan sebagainya. Sebagian besar orang yang pernah dihubungi Chen Yuan sebelumnya adalah generasi kedua yang kaya raya. Dan orang-orang ini adalah ayah dari generasi kedua yang kaya raya. Sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Suang-suang, sudahkah kau memberitahu Chen Yuan tentang ini? Aku sudah berbicara dengannya di WeChat beberapa hari yang lalu, dan dia sudah setuju. Benar. Ye Han menundukkan kepalanya, merasa sedikit bingung. Rasanya selalu Chen Yuan ingin bertemu orang tua Qin Wushuang terlebih dahulu. Han, aku ikut serta dalam acara pencarian bakat ini untuk mandiri. Aku bekerja di bisnis keluarga dan belum pernah memegang jabatan apapun. Kau berbeda. Kau sekarang wakil presiden grup Longhua. Apa tujuanmu ikut serta dalam acara variety show ini? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi aktor? Tidak, aku hanya bergabung karena melihatmu berpartisipasi. Mengambil alih grup Longhua tidak semudah yang kamu bayangkan. Sejauh ini, pekerjaanku hanya sia-sia. Tidak ada manajemen grup yang menjadi tanggung jawabku. Kurasa sulit untuk melakukan apapun. Mungkin para paman dan petinggi di grup berpikir bahwa aku hanyalah seorang gadis, masih sangat muda, dan tidak memiliki kualifikasi. Tentu saja, aku tidak bisa memerintah mereka. Aku baru saja mengambil alih sebuah proyek beberapa waktu lalu, dan ada masalah dengan proyek ini. Aku curiga aku sengaja menjadi target. Aku berhasil memenangkan proyek ini. Sekarang ada yang salah, aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Karena semua proyek telah ditangguhkan, aku tidak punya pekerjaan saat menganggur. Kenapa aku tidak ikut variety show saja untuk bersenang-senang? Kata Ye Han dengan tenang. Generasi kedua yang kaya juga memiliki kesulitan yang sama seperti generasi kedua lainnya. Terutama bagi seorang gadis yang ingin mengambil alih kelompok usaha sebesar itu, rintangan yang dihadapinya sungguh tak terbayangkan. Bab 774. Hei, kedua gadis itu benar-benar cantik. Bahkan di negara Korea kita, jarang sekali saya melihat gadis yang lebih cantik dari mereka. Presiden, bagaimana kalau saya minta informasi kontak Anda? Anda tampan dan terhormat. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk mengagumi Anda. Seorang penjilat berjas dan sepatu kulit memuji seorang pria Korea yang tampan. Pria Korea yang tampan ini memang benar-benar tampan. Ouba yang tinggi 1,8 meter dengan kaki jenjang. Ada aura aristokrat padanya. Berjalan di jalan saja bisa membuat banyak gadis berbisik dan merasa senang. Baiklah, silakan bertanya, tapi jangan ungkapkan identitas saya, sapa saja dengan biasa. Baik, Presiden, saya mengerti.
Anda tidak ingin gadis-gadis itu mengagumi Anda karena status Anda, saya mengerti. Asisten itu memberi isyarat oke. Dia berjalan menuju tempat duduk Qin Wushuang dan Ye Han. Kafe ini adalah salah satu kafe kelas atas di Shanghai. Secangkir kopi biasa harganya ratusan atau bahkan ribuan dolar. Karena lokasinya berada di daerah orang kaya. Di sebelahnya terdapat villa-villa mewah senilai lebih dari juta yuan. Oleh karena itu, biasanya banyak orang sukses dan bahkan orang kaya yang berkunjung ke kafe ini. Hal ini menyebabkan beberapa gadis cantik suka berkumpul di sini. Khususnya untuk memancing para pemenang. Tentu saja, Ye Han dan Qin Wushuang tidak melakukannya untuk memancing orang lain. Hanya saja kafe yang mereka pilih kebetulan relatif dekat dengan villa tempat tinggal Chen Yuan. Dia bahkan berencana untuk nongkrong di dekat rumah Chen Yuan setelah minum kopi. Ye Han tertarik pada villa di sebelah rumah Chen Yuan selama 2 hari ini. Menurut harga pasar Shanghai saat ini, villa ini bernilai total 12 miliar. Ye Han berencana menghabiskan 15 miliar untuk membelinya. Harga yang jauh melebihi harga sebenarnya. Alasan utamanya adalah karena pemilik villa ini sama sekali tidak ingin menjual rumahnya. Orang lain tidak berniat menjual rumah, mereka ingin membelinya dengan paksa. Bayar saja lebih mahal. Ye Han membeli villa ini tidak lain karena ingin bertetangga dengan Chen Yuan, dan untuk berdiskusi lebih lanjut tentang cara kultivasi abadi. Baru-baru ini, proyek kelompoknya gagal, dan dia tiba-tiba tidak ingin mewarisi bisnis keluarga. Sebaliknya, dia malah berpikir mempei yang para immortal lebih menarik. Mungkin perempuan memang tidak terlalu ambisius sejak awal. Halo, Nona, Presiden kami ingin mengenal Anda, dan saya ingin tahu apakah kami dapat menambahkan informasi kontak Anda, tanya asisten itu kepada Ye Han dalam bahasa Mandarin yang fasih. Kedua wanita muda ini sama-sama cantik dan berkelas. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika keduanya ditambahkan bersama. Tapi tidak bisa langsung saja, lebih baik tetapkan tujuan dulu. Presiden keluarga Anda, orang Korea. Ya, yang di sebelah saya. Asisten itu menunjuk seorang pria tampan yang duduk di ambang jendela tidak jauh dari situ, dan berkata dengan sangat sopan. Gelar presiden sama sekali tidak umum di Korea. Itu setara dengan orang tertinggi yang bertanggung jawab atas suatu organisasi, dan memiliki arti yang sama dengan ketua. Tidak semua orang bisa disebut presiden. Bukankah Anda baru saja mengatakan Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda? Anda menyebut presiden, bukankah itu terlalu kentara? Tidak, tidak tertarik. Ye Han menyesap kopinya dan berkata dengan sangat dingin. Nona, ini hanya untuk berkenalan, mengapa menolak orang yang berada ribuan mil jauhnya? Mungkin tidak ada salahnya Anda berteman. Anda mungkin belum cukup mengenal presiden kami. Setelah Anda mengerti, saya yakin Anda tidak akan menyesalinya. Asisten itu tidak tersinggung dengan penolakan tersebut. Dia juga tidak pergi dengan marah. Sebaliknya, nadanya tenang dan sabar, dan di antara kata-katanya, dia samar-samar mengungkapkan bahwa opa Korea ini memiliki latar belakang identitas yang sangat luar biasa. Saya tidak ingin tahu. Suang-suang, ayo pergi. Ye Han berkata dengan tenang. Sepertinya tidak ada gejolak di hatinya. Baik, Qin Wushuang mengangguk. Kedua gadis itu bangkit dan pergi, sambil mengenakan masker mereka. Asisten itu panik. Gadis ini, kenapa tidak makan minyak dan garam? Apa yang baru saja dia isyaratkan sudah jelas. Status presiden keluarga mereka sama sekali bukan orang biasa, tidakkah kalian semua mendengarnya? Melihat kedua gadis itu pergi. Asisten itu sedikit sedih. Maaf, Presiden, saya gagal. Aku benar-benar tidak menyangka kedua wanita Tiongkok ini begitu sombong dan kasar. Tidak apa-apa. Saat dia bangun tadi, aku menyadari bahwa gadis ini lebih cantik dari yang kubayangkan. Ada begitu banyak aktris Korea, dan aku belum pernah bertemu siapapun yang lebih menarik darinya. Tolong bantu aku mencari tahu identitasnya. Aku akan mengejar gadis ini. Tapi Presiden, Anda sudah memiliki kontrak pernikahan, dan kamu akan kembali ke Korea untuk menikah bulan depan. Ini menyenangkan, tapi jangan terlalu serius saat ini. Aku tahu bahwa dengan identitasku, urusan pernikahan adalah kepentingan kelompok, dan aku tidak bisa mengambil keputusan. Namun, ini tidak menghalangiku untuk menemukan seseorang yang benar-benar kusukai. Hanya untuk sesaat, sepertinya aku telah menemukannya. Opa berkaki panjang ini tampaknya memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Tentu saja, dia juga berhak untuk percaya diri. Karena dia adalah Park Jung Jae. Peringkat nomor 18 di grup dunia, pewaris grup Sansing. Sebuah bisnis keluarga dengan nilai pasar lebih dari 776 triliun won, setara dengan 4,5 triliun mata uang Tiongkok. Ini adalah perusahaan raksasa dunia. Bidang usahanya meliputi elektronik, keuangan, permesinan, dan kimia.
Perusahaan ini memiliki Sansing Electronics, Sansing Products, Sansing Aviation yang terkenal. Produk-produknya mencakup semua bidang kehidupan. Mulai dari AC, lemari es, mesin cuci, hingga telepon seluler, komputer, tablet, mobil, chip, semikonduktor, pesawat terbang, pinjaman keuangan, dan sebagainya. Hampir semuanya tercakup, produk-produknya dijual di seluruh negeri, dan semuanya merupakan pemimpin di perusahaan-perusahaan dunia. Status keluarga bahkan bisa menentukan calon Perdana Menteri. Menakutkan sekali. Sebagai pewaris nomor satu kelompok, statusnya hampir tidak berbeda dengan seorang pangeran. Dia benar-benar raksasa puncak. Di Korea, dia tidak pernah ditolak dan bahkan terkadang merasa kesal dengan statusnya. Selama ada gadis yang tahu identitasnya, tidak ada yang tidak akan menjilatnya. Ini membuatnya merasa sangat bosan. Dan tepat pada saat itu, ketika Yehan lewat di dekatnya, dia tiba-tiba merasa ingin mengungkapkan identitasnya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Luar biasa. Baik, Presiden, saya akan segera memeriksanya. Jika gadis ini tahu siapa Anda, dia pasti akan menyesal. Kata asisten itu dengan percaya diri. Faktanya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis-gadis itu awalnya sangat sombong, tetapi ketika dia mengetahui identitas asli Park Jung-jae, mereka langsung berubah menjadi penjilat anjing satu persatu. Mereka selalu sombong karena ketidaktahuan. Menghadapi gadis-gadis yang bermain-main dengan angin seperti ini, Park Jung-jae biasanya hanya bermain sekali lalu membuangnya begitu saja. Asistennya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Mereka menemukan identitas Qin Wushuang dan Yehan. Bab 775. Presiden, saya baru saja mengetahui bahwa kedua gadis ini bernama Qin Wushuang dan Yehan. Mereka baru saja berpartisipasi dalam acara variety show yang sangat populer di kerajaan Huaxia yang disebut Real Actors. Kedua gadis ini adalah kontestan populer di acara ini. Ternyata mereka orang-orang di industri hiburan, dan mereka masih pendatang baru. Ini lebih mudah. Bukankah mereka ingin menjadi aktor? Saya bisa berinvestasi pada mereka untuk membuat film, dan saya tahu perusahaan produksi film dan televisi terbaik di Korea. Tidak, Presiden, kedua gadis ini bukan kontestan biasa, identitas dan latar belakang mereka tidak biasa. Melihat Park Jung-jae salah berpikir, asistennya segera mengingatkannya. Oh, apa identitas Anda yang tidak biasa? Menurut netizen, Qin Wushuang adalah putri dari grup Qin di Shanghai, dan ayahnya adalah Presiden Asosiasi Alumni Universitas Shanghai dan Ketua Grup Qin, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Shanghai. Dengan latar belakang yang sangat mendalam, ia memiliki jaringan kontak yang luas di kalangan politik dan bisnis. Yehan yang satunya lagi, dia adalah keluarga terkemuka di Shanghai, pewaris keluarga Ye, wakil Presiden Longhua Group, keponakan Gubernur Shanghai, dan putri Presiden Kamar Dagang Huaxia. Bisa dibilang dia dicintai oleh ribuan orang. Pengenalan identitasnya selesai. Park Jung-jae tiba-tiba terkejut. Apakah dia putri Presiden Kamar Dagang Huaxia? Ayah Yehan bukan hanya ketua Longhua Group, tetapi yang lebih penting, dia adalah ketua Kamar Dagang Huaxia. Di seluruh komunitas bisnis Huaxia, dia memiliki daya tarik yang kuat. Bahkan satu kalimat saja dapat menentukan perkembangan ekonomi suatu tempat. Kunjungan Park Jung-jae ke Huaxia kali ini adalah untuk grup Sansing guna mengembangkan pasar Huaxia. Ekonomi pasar Tiongkok berkembang pesat dan memiliki populasi yang besar. Ini adalah pasar yang paling diprioritaskan oleh semua perusahaan besar di dunia. Grup Sansing telah berkembang pesat di pasar Tiongkok sebelumnya, terutama di bidang elektronik, dan termasuk yang terbaik. Namun, kebangkitan Apple telah merebut pangsa pasar Sansing. Produk-produk grup terus menyusut di pasar Tiongkok. Kini telah mencapai titik di mana tidak ada yang peduli lagi. Namun, terlepas dari pasar Tiongkok, pangsa pasar global Sansing Electronics masih sangat besar. Dan volume penjualan telepon seluler menempati peringkat pertama di dunia. Saat ini, produk Sansing telah diperbarui, dan mereka berencana untuk kembali menguasai pasar Tiongkok. Kali ini mereka datang ke Huaxia untuk bekerja sama dengan grup Longhua. Sansing dan Longhua sebelumnya telah menjalin hubungan kerjasama di bidang penerbangan. Kesempatan kedua ini juga dianggap sebagai latihan yang sempurna. Tak disangka, kali ini, saat saya sedang santai dan bosan memesan secangkir kopi, saya bertemu dengan putri kecil keluarga Ye. Park Jung-jae tidak terkejut, tetapi senang. Apakah ini takdir? Jika dia hanya seorang gadis dari keluarga biasa, bahkan jika saya berhasil mendekatinya, saya tidak akan bisa menikahinya. Tetapi karena dia adalah putri kecil keluarga Ye, kami dianggap berasal dari keluarga yang sama. Tidak banyak perbedaan di antara kami, dan mungkin kami memiliki lebih banyak kesamaan dalam bahasa. Tapi Presiden,
Karena dia putri seorang caebol, dia pasti tidak akan mau menjadi selirmu. Kalian punya kontrak pernikahan. Tidak bisakah aku menyesali pernikahan ini? Jin Xiuzu sama sekali bukan tipeku. Wanita itu menusuk wajahnya puluhan kali, dan seluruh tubuhnya palsu. Tidakkah kau tahu bahwa aku menyukai kecantikan alami? Park Jung-jae bisa tahu sekilas. Ye Han tidak pernah menyentuh wajahnya dengan pisau. Disinilah dia paling terkejut. Meskipun ada banyak wanita cantik di Korea, mereka semua adalah monster operasi plastik. Terlalu sedikit gadis yang benar-benar alami. Dia sangat membenci operasi plastik, tetapi gadis-gadis di Korea itu menyukai operasi plastik. Melakukan apapun untuk menjadi cantik. Jika itu kecantikan buatan, secantik apapun itu, dia tidak menyukainya. Hanya yang alami yang paling cantik. Dan Ye Han, putri keluarga Ye, bisa begitu cantik dalam keadaan alami. Ini benar-benar menyentuhnya. Setelah mengetahui identitas Ye Han, dia semakin menyukainya. Tidak heran dia memiliki aura yang membuat hatiku berdebar. Ternyata dia lahir di keluarga yang luar biasa. Alasan ibuku mengizinkanku menikahi Jin Xiuzu adalah karena keluarga Jin dapat memberiku banyak bantuan, sehingga aku memiliki keluarga yang lebih besar. Hak untuk berbicara dan menjadi pewaris nomor satu grup. Tapi identitas Ye Han tidak kalah dengan Jin Xiuzu. Mungkin itu bisa memberiku lebih banyak bantuan. Poin terpenting adalah dia tidak memiliki saudara kandung dan merupakan satu-satunya pewaris langsung. Ini akan lebih membantuku. Ditambah lagi dia cantik alami yang kusukai, jadi apa salahnya jika aku melepaskan Jin Xiuzu demi dia? Park Jung-jae telah memutuskan untuk menyingkirkan Ye Han dengan segala cara. Sekarang setelah aku tahu identitasnya, mungkin aku benar-benar perlu berpikir dan menggunakan cara yang lebih matang. Bantu aku mencari kesempatan untuk bertemu putri keluarga Ye, sebaiknya di acara formal, aku akan memperlihatkan sisi diriku yang berbeda padanya. Baik, Presiden, izinkan saya mengatur masalah ini. Cari acara formal dan bertingkah seperti pengecut. Semua orang terkejut dengan identitasnya sebagai pangeran ketiga. Dengan cara ini, kesan Ye Han terhadapnya pasti akan berubah. Kemudian akan ada gelombang pertunjukan bakat lainnya, memukau penonton, menonjolkan temperamen dan keistimewaannya sendiri. Gadis seperti apa yang tidak tahan? Ini bukan pertama kalinya dia melakukan operasi seperti ini. Sudah terbiasa dengan cara ini. Lebih mudah berurusan dengan gadis biasa. Hanya dengan mengendarai mobil mewah seharga puluhan juta saja sudah bisa mengubah kesan gadis itu terhadapnya. Tapi cara sok-sok murahan ini, dia sudah menolaknya. Sebenarnya, Qin Wushuang juga cukup cantik. Dia juga seorang wanita cantik kelas atas yang tidak pernah menjalani operasi plastik, dan latar belakang keluarganya juga sangat luar biasa. Namun, mereka berdua adalah pasangan kekasih dan sangat akrab. Jika mereka saling mengejar, itu hanya akan membuat orang merasa setengah hati, tidak cukup tulus, sayang sekali. Park Jung-jae menggelengkan kepalanya. Dua gadis hanya bisa memilih satu. Dia tetap memilih untuk mengejar Ye Han. Setelah Ye Han dan Qin Wushuang meninggalkan kafe, mereka pergi ke kompleks villa. Kebetulan bertemu Chen Yuan yang sedang membuang sampah. Chen Yuan, kenapa kamu masih membuang sampah sendiri? Kenapa kamu tidak menyewa pengasuh untuk tinggal di villa sebesar ini sendirian? Aku tidak terbiasa menyewa pengasuh. Lagi pula, aku punya tangan dan kaki. Apa salahnya membuang sampah? Apakah kamu datang menemuiku hari ini? Tidak, aku akan menemani Han Han melihat rumah itu. Dia akan membeli villa di sebelahmu. Sebenarnya, aku juga ingin membelinya, tetapi ayahku memblokir kartu bankku, dan sekarang aku jadi miskin. Qin Wushuang mulai mengeluh. Petik 2. Kartu bank diblokir. Bagaimana kalau aku mentransfer uang saku untukmu? Bagaimana kalau mentransfer 100 miliar dulu? Chen Yuan, aku sangat menyedihkan, kau masih saja bercanda denganku. Siapa yang bercanda? Aku serius. Aku punya banyak uang sampai-sampai aku tidak tahu harus menghabiskannya di mana. Oke, siapa yang mau uangmu? Meskipun ayahku memblokir kartu bankku, dia bahkan tidak tahu kalau aku masih punya sedikit harta, haha, kata Qin Wushuang dengan bangga. Ini undangan pesta kakekku. Aku di sini untuk memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Qin Wushuang mengeluarkan undangan dan menyerahkannya kepada Chen Yuan. Undangan macam apa ini? Chen Yuan sedikit bingung. Ulang tahun kakekku yang ke-75, bukankah aku sudah memberitahumu di WeChat waktu itu? Kau sudah setuju? Apa? Chen Yuan terus dikelilingi. Kapan dia setuju? Mungkinkah Wang Cai mengambil keputusan sendiri dan menyetujui untuk Chen Yuan saat mengobrol dengan Qin Wushuang? Bab 776. Chen Yuan, kau pasti lupa, kan? Tanya Qin Wushuang.
Bagaimana mungkin? Aku ingat. Sepertinya memang ada hal seperti itu. Akhir-akhir ini aku sibuk dengan banyak hal, dan hampir lupa. Chen Yuan menerima undangan itu. Kata-katanya tidak akan membuat orang ragu. Lagi pula, Tuan Yan berinvestasi di begitu banyak industri, dan wajar jika sibuk sepanjang hari. Dia bukan sibuk, tetapi tidak normal. Chen Yuan, tadi kita bertemu dengan seorang pria Korea tampan di kafe, dan dia meminta WeChat Ye Han, kata Qin Wushuang dengan tenang. Pria Korea tampan. Apakah dia setampan aku? Dia jauh lebih tampan darimu, tapi bukan tipeku. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada pria yang lebih tampan dariku di dunia ini? Chen Yuan mulai kehilangan kepercayaan diri. Qin Wushuang sengaja mengungkapkan bahwa Ye Han meminta WeChat, tetapi sebenarnya dia ingin menguji Chen Yuan. Dia ingin melihat apakah Chen Yuan akan cemburu, apakah dia juga menyukai Ye Han di dalam hatinya. Siapa yang membuat putri keluarga Ye mengenakan aura Yuan nomor 1 di kota sihir, terlepas dari latar belakangnya atau pesonanya sendiri, dia sempurna. Bahkan di depan Ye Han, dia akan merasakan krisis yang sangat besar. Jika Chen Yuan benar-benar peduli, dia seharusnya benar-benar ingin tahu, apakah Ye Han akhirnya memberinya informasi kontak. Tapi Chen Yuan tidak bertanya. Ini adalah kultivasi diri seorang bajingan. Jangan pernah melewati batas untuk peduli pada hal-hal yang seharusnya tidak dipedulikan. Suang-suang, apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah memperhatikan anak laki-laki yang bisa begitu saja meminta WeChat kepada perempuan di pinggir jalan. Jika seorang anak laki-laki dengan santai memulai percakapan dan meminta informasi kontak seseorang, dia bisa meminta kepadamu, dan tentu saja dia juga bisa meminta kepada orang lain. Ya, orang seperti ini sangat rendah. Ye Han tiba-tiba merasa bahwa penampilan Qin Wushuang barusan memiliki sedikit seni teh. Chen Yuan, apakah kau punya waktu jam 7 malam ini? Ye Han tiba-tiba bertanya. Ya, aku punya. Chen Yuan menjawab tanpa sadar. Dia punya waktu setiap hari, orang lain mengira dia sangat sibuk, mengurus segalanya sepanjang hari, tetapi sebenarnya dia punya banyak waktu luang setiap hari. Saya merasa tidak melakukan pekerjaan saya dengan benar dan tidak punya pekerjaan. Setiap hari saya tidak melakukan apapun, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya memikirkan bagaimana menghabiskan uang. Hari seperti ini benar-benar membuat orang merasa hampa. Kalau begitu, ayo kita nonton film malam ini. Hari ini pemutaran perdana, The Wandering Universe. Aku ingin melihat seperti apa penampilanku di film ini. Meskipun peranku tidak banyak, aku hanya tampil sebagai cameo. Benarkah hari ini pemutaran perdana, The Wandering Universe? Chen Yuan belum pernah begitu memperhatikan informasi film. Dia juga sudah lama tidak pergi ke bioskop. Tapi film ini berbeda, ini adalah film di mana dia sendiri berperan sebagai pemeran utama. Pemeran wanitanya adalah Gao Xuanyin, dan pemeran pendukungnya adalah Ouyang Ling. Ye Han, Qin Wushuang, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, termasuk Yue Ling Xuang, semuanya berperan sebagai bintang tamu dalam film ini. Bisa dibilang, film ini mengumpulkan 6 wanita cantik dengan nilai 9 poin. Di film biasa, pemeran utama wanita bisa saja wanita cantik dengan nilai 8 poin. Wanita cantik dengan nilai 9 poin, dia pasti pemain unggulan. Di dunia hiburan yang penuh dengan wanita cantik, mungkin hal seperti ini tidak umum. 6 wanita cantik dengan nilai 9 poin berkumpul dalam satu film. Belum lagi plot dan kemampuan akting film ini, dari penampilannya saja sudah terasa seperti film yang menghasilkan banyak uang. Tapi ada alasannya. Sebelum film ini dirilis, sudah dikritik oleh banyak netizen. Pertama-tama, Chen Yuan bukanlah aktor profesional, dia hanya orang kaya. Gao Xuanyin juga pendatang baru dan seorang entertainer yang dirumorkan. Sutradaranya juga terkenal buruk. Yang lebih parah lagi adalah film ini mengalami pergantian pemeran utama pria di tengah jalan. Pergantian dramatis. Naskahnya diubah secara berantakan. Kudengar pengambilan gambar ulang memakan waktu kurang dari sebulan. Bukankah ini film yang dibuat secara asal-asalan? Nama, The Wandering Universe, juga sepertinya diduga menjiplak, The Wandering Earth. Film yang penuh dengan kekurangan ini benar-benar membuat orang kehilangan harapan. Kecuali aktor kelas 2, Ouyang Ling, yang memiliki sedikit daya tarik box office. Semua yang lain adalah pendatang baru. Ya, film ini resmi dirilis hari ini, sepertinya sedikit lebih awal dari film paling populer di festival musim semi. Aku dengar peran Gao Xuanyin sebagai mentor di The Real Actor telah ditentang dan dikritik oleh banyak netizen. Karena tidak ada karya yang representatif, jadi film ini dirilis lebih dulu. Oke, ayo kita nonton film hari ini. Chen Yuan mengangguk. Aku juga mau. Aku juga berperan sebagai bintang tamu di film ini, jadi aku juga ingin menontonnya.
Melihat Ye Han, Qin Wushuang mengajak Chen Yuan menonton film bersama. Dia bahkan membuat janji di depannya. Dia sama sekali tidak memperhatikannya. Selain teh hijau, pacaran dengan kekasih memang selalu dilakukan secara diam-diam. Bagaimana bisa? Begitu percaya diri sampai-sampai mengajaknya. Menonton secara langsung, baiklah kalau begitu, ayo kita nonton bareng. Chen Yuan melambaikan tangannya dan langsung mengajak. Ekspresi wajahnya sangat natural, dan dia tampak percaya diri, seolah-olah dia mengajak dua gadis menonton film bersamaan, tanpa rasa malu. Kita semua hanya teman biasa. Apa masalahnya membuat janji untuk menonton film bersama? Dia juga orang yang hebat. Dulu, adikku pernah mengajaknya menonton film. Dia juga menontonnya di waktu dan kesempatan yang berbeda. Sekarang aku merasa terlalu merepotkan untuk melakukannya. Menonton film 3 kali benar-benar membosankan. Ye Han tidak menyembunyikan ketertarikannya pada Chen Yuan. Qin Wushuang juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Keduanya memiliki semacam timbal balik. Baru saja, ponsel Chen Yuan tiba-tiba berdering. Itu Lin Ziluo yang menelepon. Hai, kakak Chen Yuan, The Wandering Universe, resmi dirilis hari ini. Bisakah kau menemaniku menonton film, kata Lin Ziluo dengan genit. Oke, kau juga bisa menelepon Meng Meng, ayo kita nonton film bareng. Kenapa harus Meng Meng, padahal aku ingin nonton film berdua saja dengan kakak Chen Yuan hari ini. Begini, Lolo, hari ini aku sudah membuat janji dengan 2 teman lain, dan aku juga menelepon Meng Meng, kebetulan sekali jadwalnya padat sekali. Baiklah. Lin Ziluo cemberut. Hari ini, dia juga sengaja mengerjakan pekerjaan Wang Meng Meng, dan ingin pergi kencan berdua saja dengan Chen Yuan, tetapi dia tidak menyangka rencananya tetap gagal. Setelah menutup telepon Lin Ziluo, Chen Yuan membuka buku alamat ponselnya. Dia menelepon Yue Lingsuang. Hei, Xiao Yue, ayo kita nonton film bareng hari ini. Aku sudah sibuk seharian, saatnya bersantai. Bos, apakah Anda mengajakku nonton film? Saat Yue Lingsuang menerima telepon itu, dia tiba-tiba merasa sangat gembira tanpa alasan yang jelas. Ya, bukankah film The Wandering Universe baru saja dirilis pukul 7 sore ini? Ini film pertamaku sebagai pemeran utama, jadi aku harus menunjukkan kemampuanku. Baik, bos, aku akan bersiap dan segera datang. Saat itu, Yue Lingsuang sudah kembali ke kota film dan televisi Tianmen dan sedang memeriksa lokasi pembangunan. Begitu menerima tawaran film Chen Yuan, dia langsung menyuruh orang untuk menyiapkan pesawat dan terbang ke Shanghai. Ribuan mil terpisah, hanya untuk menonton film. Setelah menutup telepon Yue Lingsuang, Chen Yuan menelepon Qin Keyan lagi. Bos, ada perintah. Begini, Tuan Qin, The Wandering Universe, dirilis hari ini, apakah Anda punya waktu untuk menonton filmnya? Sekitar pukul 7 sore. Undangan mendadak Chen Yuan membuat Qin Keyan terkejut. Apa maksud bos? Bukankah seharusnya? Baik, bos, saya punya waktu. Saat ini, Qin Keyan tidak lagi menolak Chen Yuan dalam hatinya. Undangan mendadak dari Chen Yuan mulai membuat imajinasinya melayang-layang. Bab 777. Bos, apa maksudnya ini? Sebelum menyerahkan aset senilai ratusan miliar, bukan hanya memberi saya status presiden grup superstar, tetapi juga menjadikan saya pemegang saham utama grup. Sekarang tiba-tiba mengajak saya menonton film. Mungkinkah, apakah itu menarik bagi saya? Memikirkan kemungkinan ini, hati Qin Keyan tiba-tiba menjadi sangat rumit. Di satu sisi, kebijaksanaan dan keunggulan Tuan Yan tidak perlu diragukan lagi. Qin Keyan menyukai pria bijak. Terlebih lagi, Chen Yuan tampan, ramah, bergaya, dan terampil, dan dia adalah orang yang dapat melakukan hal-hal besar. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona maskulin yang menawan. Di sisi lain, rasanya masalah Li Jiamu baru saja berlalu, jadi sepertinya dia belum cukup serius untuk berempati dengan orang lain secepat ini. Begitulah sifat manusia. Alasan mengapa banyak orang tidak bisa melupakan mantan mereka bukanlah karena seberapa besar Anda menyukai mantan Anda, seberapa besar Anda harus memilikinya. Itu hanya karena Anda belum pernah bertemu seseorang yang lebih baik dari pendahulu Anda. Jika Anda bertemu, seberapapun kau menyukai mantanmu sebelumnya, kau akan cepat melupakannya. Tapi orang yang begitu hebat memperlakukanmu 10 kali lebih baik daripada pendahulunya. Bagi Qin Keyan, Chen Yuan tidak hanya memberinya kekayaan besar dan status terhormat, tetapi juga melindunginya di saat-saat kritis. Membuat hidupnya lebih bermakna. Alasan apa yang membuatnya tidak menyukai pria seperti itu? Haruskah aku berdandan dan memakai riasan? Bos memintaku menonton film untuk pertama kalinya. Aku harus berdandan lebih mewah. Hanya dengan cara ini aku menghormati bos.
Qin Tian mengambil keputusan. Ia bergegas mengakhiri rapat dan mulai berdandan dengan hati-hati. Melihat Chen Yuan sibuk menelepon. Kedua gadis itu, Qin Wushuang dan Ye Han, terkejut sejenak. Kakak, bagaimana sikapmu? Dengan berapa orang kau akan menonton film? Apakah kau berencana membentuk kelompok tentara wanita? Chen Yuan tidak menjelaskan. Karena tidak perlu penjelasan. Dulu ia sangat takut dengan situasi seperti itu. Sekarang tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia bahkan berani mengambil inisiatif untuk membentuk kelompok tentara wanita. Apa yang ingin dia sampaikan sangat jelas. Ada banyak wanita di sekitarnya, jika Anda sangat khawatir, Anda dapat mengundurkan diri secara sukarela, Chen Yuan tidak akan pernah memaksakannya. Jangan sampai kau harus menutupinya lagi saat kau mendapatkannya. Terlalu banyak wanita untuk menyembunyikannya sama sekali. Sehebat apapun seorang ahli rayuan wanita, dengan 20 wanita di sisinya, mustahil untuk menyembunyikannya selamanya, dan suatu hari nanti semuanya akan berantakan. Jika hanya ada 2 atau 3, mungkin bisa diatasi dengan keterampilan. Terlalu banyak orang, tidak ada ruang untuk manipulasi, dan kau tidak punya banyak energi dan waktu untuk menghadapinya. Kalau begitu, dia mungkin saja bajingan yang jujur. Itulah sikap Tuan Asap. Chen Yuan berpikir begitu. Tapi Ye Han dan Qin Wushuang sepertinya tidak berpikir begitu. Dan dia sudah mulai menjelaskan kepada Chen Yuan dalam hatinya. Dia berinisiatif mengajak begitu banyak orang untuk menonton film bersama, mungkin dia hanya tidak ingin membuat suasana terlalu canggung. Lagi pula, satu pria dan 2 wanita, menonton film dengan 3 orang memang terasa aneh, tetapi ketika ada lebih banyak orang, suasananya seperti pesta, dan menjadi sangat meriah. Kali ini Yue Lingsuang dan Qin Tian berpartisipasi bersama, mungkin ada beberapa proyek bisnis yang bisa kita kerjakan bersama. Pengaturan Chen Yuan mungkin memiliki makna lain. Ye Han berpikir begitu. Qin Wushuang hampir berpikir hal yang sama. Tindakan Chen Yuan begitu jujur, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki trik di hatinya. Aku hanya ingin mengajak beberapa teman lagi untuk menonton film bersama, bukankah itu normal? Tidak mungkin baginya untuk menelepon dan mengajak seorang wanita berkencan begitu saja, jadi apa pendapatmu tentang orang lain? Pikiran ini terlalu sempit. Memang benar, dalam banyak kasus, selama seorang pria percaya diri dan tidak menganggapnya sebagai masalah, toleransi seorang wanita terhadapmu akan meningkat tanpa batas. Tetapi begitu kamu mundur, kamu merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Mereka akan mulai bertanya-tanya apakah kamu punya hantu. Waktu berlalu. Tiba pukul 18.30. Banyak pasangan berjalan masuk ke bioskop satu demi satu. Chen Yuan mengenakan masker dan topi bertepi. Seseorang tiba di bioskop lebih awal. Film ini diputar bersamaan dengan The Wandering Universe, hari ini, dan Little Murloc 2, yang disutradarai oleh Zhou Xingxing. Sangat disayangkan. Sutradara Zhou Xingxing adalah raksasa domestik dan telah populer di industri film selama lebih dari 30 tahun. Dikenal sebagai dewa komedi di industri film Tiongkok. Menciptakan banyak sekali karya film dan televisi klasik. Bahkan setelah mundur ke balik layar dan tidak lagi berakting secara langsung, hampir setiap film yang disutradarainya selalu sukses di box office. Dan itu hanya dirilis setiap beberapa tahun sekali. Kualitasnya terjamin. Meskipun tidak semua film tersebut menjadi klasik, kualitas dasarnya jauh lebih tinggi daripada film-film yang dirilis pada periode yang sama. Dan yang terpenting, nama Zhou Xingxing bernilai 100 miliar. Penonton rela menonton film-film yang disutradarainya, tanpa alasan apapun, hanya karena 3 kata, Zhou Xingxing. Hari ini, Little Murloc 2, dan Wandering Universe, dirilis bersamaan. Sebagian besar penonton dengan tegas memilih, Little Murloc 2. Box office Wandering Universe mengalami penurunan drastis. Perbedaan jumlah penontonnya lebih dari 10 kali lipat. Saat itu, sepasang kekasih kebetulan lewat di dekat Chen Yuan. Sayang, sebaiknya kita menonton Wandering Universe, atau Little Murloc 2. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Jika kamu memikirkannya dengan jari kakimu, kamu akan tahu bahwa itu adalah Little Murloc 2. Film ini disutradarai oleh Zhou Xingxing, dan merupakan sequel dari IP besar, melanjutkan kisah klasik. Para aktor dari Wandering Universe, semuanya pendatang baru. Sutradaranya juga bintang, satu-satunya gimmick adalah Tuan Yan akan berakting sendiri, dan Tuan Yan selalu berakting dalam drama murahan. Dia tidak lebih dari kaya, jadi dia hanya meniru orang lain untuk membuat film dan masih memainkan peran utama. Jika ini bukan film yang buruk, aku akan makan kotoran, kata pemuda itu dengan serius. Tapi suamiku, Tuan Yan juga sangat berbakat. Kudengar film The Wandering Universe banyak diinvestasikan, dan menghabiskan banyak uang untuk efek khusus.
Kemampuan aktingnya tidak cukup, dan efek khusus ditambahkan. Semuanya hanya gimmick. Aku tidak menontonnya. Film seperti ini hanya pantas untukku, kata pria itu dengan nada menghina. Film apa yang ingin kau tonton adalah pilihanmu sendiri. Tidak ada yang melarangmu, tetapi ketika kau tidak tahu apa-apa, kau hanya mengeluh tentang kemampuan akting orang lain yang buruk dan langsung mengambil kesimpulan. Saudara, jika The Wandering Universe tidak buruk, Pian, apakah kau benar-benar akan makan kotoran? Chen Yuan mengejek dengan dingin. Dia paling benci orang lain menunjukkan kasih sayang di depannya. Sial. Aku mengeluh tentang film-film Tuan Yan. Itu bukan urusanmu. Aku ingin kau ikut campur dalam urusanmu sendiri. Seekor anjing tunggal, yang datang ke bioskop sendirian untuk menjelajahi alam semesta, dia tidak akan pernah punya pacar seumur hidupnya. Siapa bilang saudaraku tidak bisa punya pacar? Saat itu, Lin Ziluo dan Wang Mengmeng berjalan bersama, masing-masing memegang lengan Chen Yuan. Kedua gadis itu adalah gadis-gadis muda dan cantik kelas atas, dan penampilan mereka sangat sempurna. Pasti menjadi pusat perhatian seluruh bioskop. Bab 778. Wang Mengmeng memiliki penampilan dengan nilai 9,5 poin. Penampilan asli Lin Ziluo adalah 9 poin, tetapi setelah peningkatan sistem, penampilannya telah menembus 9,3 poin. Kecantikan yang begitu memukau, orang-orang yang melihatnya, seolah-olah telah bertemu dengan cinta. Pria itu menatap pacarnya di sebelahnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa pacarnya tidak baik. Tidak hanya itu, di belakang Wang Mengmeng dan Lin Ziluo, ada 7 atau 8 pengawal pria kuat berbaju hitam. Terlihat seperti kekacauan yang menjijikkan. Mereka penuh dengan barang-barang mewah, sepasang sepatu harganya puluhan ribu yuan, dan tas di punggung mereka adalah edisi terbatas dunia senilai ratusan ribu. Jelas sekali mereka adalah putri keluarga kaya. Dan muda dan menawan, imut dan lincah. Gadis kelas atas seperti itu benar-benar dewi impianku. Tapi sekarang, dipeluk orang lain. Sungguh memilukan. Mengapa semua gadis baik-baik dipeluk oleh pria-pria brengsek? Suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Pria yang sebelumnya mencaci maki Chen Yuan sebagai anjing lajang dan memamerkan bahwa dia punya pacar, merasa seperti ditampar di muka. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya. Namun, semuanya belum berakhir. Kurang dari 1 menit berlalu. 2 dewi cantik lainnya muncul. Temperamen dan kecantikan kedua gadis ini hampir mencapai tingkat yang menyesakan. Bahkan melampaui Wang Mengmeng dan Lin Ziluo. Hampir tak terlupakan seumur hidup. Mereka memiliki alis yang indah, mata yang cerah dan gigi putih, serta kulit yang lembut, seperti peri dari 9 surga yang turun ke dunia fana. Kecantikannya sangat memukau. Kecantikannya sungguh menakjubkan. Saat mereka muncul, semua gadis yang hadir tiba-tiba merasa malu. Awalnya, aku berdandan sangat cantik hari ini, dan pergi kencan dengan pacarku untuk menonton film. Tapi ketika mereka menoleh ke arah pacar mereka, mereka malah menatap wanita lain tanpa mengalihkan pandangan. Itu tidak masuk akal. Apa yang kau lihat? Apa yang ingin kau lihat? Cantik sekali, kau bisa cari orang lain. Istriku, aku salah, aku hanya tidak sengaja melihat. Kau hanya meliriknya sekilas. Jiwamu telah terpikat, dan kau tak bisa mengalihkan pandanganmu darinya selama beberapa detik. Apa kau pikir aku tidak secantik yang lain? Tidak, istriku, kaulah yang tercantik di hatiku. Makan dari mangkuk sambil memandang bajingan di dalam panci, ayo kita putus. Sepasang kekasih. Sepertinya karena seorang anak laki-laki yang melirik beberapa kali, pacarnya menjadi sangat marah, dan aku khawatir dia harus berkorban banyak hari ini untuk membujuknya. Dan kali ini, Qin Wushuang dan Ye Han sudah berjalan mendekat. Qin Wushuang melihat kedua lengan Chen Yuan dipegang oleh Wang Mengmeng dan Lin Ziluo. Ekspresinya tiba-tiba menegang. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka hanyalah 2 gadis kecil. Wang Mengmeng adalah saudara kandung Chen Yuan, yang Lin Ziluo temui di kota Tianmen sebelumnya. Gadis ini menyukai Chen Yuan tanpa menyembunyikannya. Tapi Qin Wushuang percaya diri. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa bersaing dengan seorang gadis kecil? Awalnya kupikir pria ini cukup hebat untuk menarik 2 orang sekaligus, tapi siapa sangka dia akan menarik 4 orang sekaligus. Tidak lebih dari 1 orang menarik 4 orang. Yang paling hebat adalah setiap gadis di sekitarnya adalah wanita cantik kelas atas. Mengapa aku ingin menjadi guru? Waktu, sebelum aku menyadarinya, 10 menit lagi berlalu. Qin Tian akhirnya datang dengan pakaian lengkap. Awalnya ia mengira hari ini ia dan Chen Yuan akan menonton film berdua saja. Siapa sangka, saat mereka tiba, mereka langsung bingung. Nona Ye, Nona Qin, halo. Hai bos. Qin Tian. Dulu kau dekat dengan Li Jiamu, kan?
Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya, kata Ye Han. Ya, Nona Ye, dulu saya bekerja untuk keluarga Li, tetapi sekarang saya telah dipindahkan ke bawah komando bos. Saya sangat berterima kasih kepada bos karena telah memperlakukan saya dengan sangat penting dan mempercayakan grup superstar kepada saya untuk mengurusnya. Qin Tian dulunya hanyalah seorang pelayan. Jika ia ikut serta dalam pesta koktail kelas atas di Shanghai, perannya hanya sebagai pelayan teh dan air minum. Tetapi sekarang ia adalah presiden grup superstar, ia sudah berhak untuk berdialog setara dengan putri keluarga Ye. Ye Han semakin terkejut. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, ia tentu tahu betapa kuatnya metode pencucian otak keluarga Li terhadap para pelayannya. Terutama Qin Tian, seorang yatim piatu yang diadopsi sejak kecil. Untuk bisa menjadi sekretaris pribadi pewaris keluarga, ia harus melewati banyak ujian. Ia memiliki mental yang kuat dan tidak akan mudah berkhianat. Namun Chen Yuan mampu memprovokasinya dengan mudah. 1 bulan penuh embun beku, Anda bisa menghubungkannya dengan faktor lain. Namun Qin Tian juga dihasut untuk memberontak, yang cukup untuk menunjukkan bahwa metode Chen Yuan sangat mengejutkan. Bakat-bakat yang dibina oleh keluarga Li telah bekerja keras untuk membuat gaun pengantin bagi Chen Yuan pada akhirnya. Apa perbedaan antara operasi keluarga Li dan transfer bakat? Presiden Qin, kita bisa menambah teman, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Nona Ye adalah wakil presiden grup Longhua dan pewaris keluarga Ye. Bisa dikatakan bahwa saya sudah lama ingin berteman dengan Anda, tetapi saya belum pernah memiliki kesempatan. Izinkan saya mengajak Anda. Selanjutnya, grup superstar memang akan mengadakan serangkaian aksi. Mungkin kita berdua di perusahaan ini memang akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Sikap Qin Tian sangat rendah hati, dan dia sangat sopan di depan Ye Han. Pihak lain adalah putri yang sombong. Bahkan mantan Li Jiamu hanya bisa mendongak. Nona Ye sama sekali tidak meninggalkannya, Tuan Muda Li. Adapun Qin Tian, dia hanyalah sekretaris presiden saat itu, dan dia sangat rendah hati di hadapan gadis yang begitu angkuh. Tapi sekarang, dia bisa berkomunikasi dengan Ye Han setara. Status dan martabat seperti itu membawa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kesombongannya. Ini semua berkat Chen Yuan. Benar saja, mengikuti orang yang tepat jauh lebih penting daripada kerja kerasmu. Sepertinya masih ada satu dari kita yang hilang. Kakak Yue mungkin agak terlambat, dia datang dari kota Tianmen. Lin Ziluo tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yuan terkejut sejenak. Apakah dia sudah kembali ke kota Tianmen? Benar, Kakak Yue kembali ke kota Tianmen beberapa hari yang lalu dan mengatakan dia akan memeriksa kemajuan lokasi konstruksi. Jika aku tahu dia sudah kembali, aku tidak akan memanggilnya ke sini. Aku pikir dia masih di Shanghai, jadi aku menelepon dan membuat janji untuk menonton film bersama. Aku datang ke Shanghai dari kota Tianmen, yang mungkin lebih dari 1000 km jauhnya. Chen Yuan terdiam. Berlari lebih dari 1000 km hanya untuk menonton film. Tidak masalah. Meskipun Chen Yuan terdiam, sesuatu di hatinya terasa tersentuh. Tingkah laku Yue Lingsuang begitu konyol dan menggemaskan. Tapi dia sepertinya tidak pernah menolak permintaan apapun yang diajukan Chen Yuan. Apapun itu, asalkan masih dalam batas kemampuannya. Wanita seperti ini yang memberi dengan diam-diam, bekerja keras, tidak melawan atau merebut, dan patuh. Mungkin Chen Yuan telah mengabaikannya sebelumnya. Tetapi saat dia benar-benar diperhatikan, dia begitu hebat sehingga tidak ada yang bisa menggantikannya. Saat ini, Yue Lingsuang duduk di dalam taksi, hendak tiba di bioskop. Karena tidak ada landasan parkir di dekatnya, helikopter hanya bisa parkir di tempat yang agak jauh dari bioskop. Saudari Xiao Yue turun dari pesawat, datang ke sini dan naik taksi. Di jalan utama tidak jauh dari bioskop, ada sebuah supercar yang sangat mewah terparkir. Banyak orang yang lewat mengambil foto. Ada 2 orang yang duduk di dalam mobil, mereka adalah Park Jung Jae dan asistennya yang meminta WeChat kepada Ye Han siang itu. Presiden, gadis-gadis Huaxia sebenarnya sangat realistis. Alasan mengapa kami gagal ketika meminta gadis-gadis WeChat di kafe siang itu adalah karena Anda tidak menunjukkan konotasi dan temperamen Anda. Kedua gadis itu memiliki identitas yang tidak biasa. Malam ini, jika Anda ingin tidur dengan gadis Tiongkok yang cantik, sebenarnya sangat mudah. Asalkan Anda mengendarai pesawat pembom Sirbel seharga 5.000 juta ini, gadis cantik manapun akan mendapatkan 1+1. Lihat, ada banyak gadis cantik di dekat bioskop di depan, ayo kita ke sana dan coba. Oke, meskipun saya tidak suka wanita yang terlalu materialistis seperti ini, tetapi jika hanya untuk bersenang-senang, tidak masalah, itu hanya bumbu kehidupan. Presiden,
Ada seorang wanita cantik kelas atas di depan Anda, yang baru saja turun dari taksi, dia benar-benar tidak perlu diragukan lagi bentuk tubuhnya, dia sangat menakjubkan. Bab 779. Kata Park Jung Jae dengan percaya diri. Gadis ini turun dari taksi, menunjukkan bahwa latar belakang keluarganya mungkin biasa saja. Jika aku mengendarai supercar seharga 5.000 juta untuk memulai percakapan, bukankah mudah untuk memikatnya? Pertama, dia sangat tampan. Kedua, dia sangat muda, terlihat seperti berusia awal 20-an. Ditambah lagi, mobil supercarnya. Bukankah tipe generasi kedua superkaya yang muda dan kaya ini adalah impian utama banyak gadis? Kamu keluar dari mobil dulu, tunggu sebentar dan ambil foto proses pendekatanku, dan rekam perjalanan petualanganku di Huaxia. Baik, Presiden, janji akan menyelesaikan tugas. Asisten itu dengan cepat keluar dari mobil. Bum bum bum. Diiringi suara gemuruh seperti ledakan. Park Jung Jae melaju ke depan dengan supercar yang sangat keren. Dia tidak mengemudi dengan cepat, bahkan menginjak rem. Tetapi deru pedal gasnya seperti raungan binatang buas. Sepertinya, selama ia mengerahkan tenaga, ia dapat meledak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Para pejalan kaki menoleh ke samping. Tingkat pantulannya setinggi 90,00%. Sialan, mobil sport merek apa ini? Kelihatannya langka, pasti harganya beberapa jutaan. Mungkin kau terlalu banyak berpikir. Ini adalah Silver Tuatara, salah satu supercar tercepat, termahal, dan termewah di dunia. Dilengkapi dengan mesin V8 Twin Turbocharged 7.0 liter dan memiliki kecepatan tertinggi 443 km per jam. Setiap jam, apalagi di seluruh kota ajaib, bahkan di seluruh Tiongkok, mobil ini sangat langka, dan harganya setinggi 5.000 juta atau lebih, 5.000 juta. Sial, 5.000 juta aku bisa mewujudkan kebebasan kekayaan, hanya sebuah mobil, semahal itu, benar saja, kemiskinan membatasi imajinasiku, cepatlah dan menjauhinya, kau tidak akan bisa menjualku jika kau menabraknya. Saat itu, banyak pejalan kaki yang sedang makan melon sudah mengeluarkan ponsel mereka. Namun, mobil sport super mewah itu tiba-tiba berbelok dan berhenti di persimpangan. Detik berikutnya, seorang opa berkaki panjang dengan pakaian modis keluar dari mobil. Aku melihat pria tampan ini mengejar seorang wanita cantik. Permisi, Nona, bolehkah saya menambahkan informasi kontak Anda? Saya tahu ini sangat tiba-tiba dan tidak sopan, tetapi saya tidak bisa menipu hati saya. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatiku. Jika kali ini aku tidak mengenalmu, mungkin aku akan menyesalinya seumur hidupku. Park Jung Jae berbicara dengan sangat serius dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata dengan aksen kimchi. Matanya sangat tulus. Sangat sopan juga. Ditambah dengan identitasnya sebagai pemilik mobil sport mewah. Diperkirakan hanya sedikit gadis yang bisa menolak rayuan seperti itu. Tapi kali ini, dia ditakdirkan untuk kecewa. Maaf, aku sedang terburu-buru. Yue Lingsuang menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah kau pikir kau hebat saat mengendarai supercar? Semua gadis di jalanan bisa kau pilih. Dia memandang rendah pria sombong seperti itu dari lubuk hatinya. Nona, tidak butuh waktu lama untuk menambahkan informasi kontak. Aku hanya ingin mengenalmu. Kau bisa menilaiku setelah menghubungiku. Jika kau pikir aku benar-benar tidak layak menjadi temanmu, kau bisa menghapusku. Lupakan saja, jangan beri dia kesempatan untuk saling mengenal di awal. Park Jung Jae tetap bersikap rendah hati. Sekalipun ditolak untuk pertama kalinya, dia tidak menyerah begitu saja. Karena dia menemukan bahwa gadis di depannya sebenarnya lebih cantik jika dilihat dari dekat daripada dari jauh. Terlepas dari bentuk tubuh, penampilan, dan temperamennya, semuanya sempurna. Dan ada temperamen yang cakap dan aura tenang di tubuhnya. Sepertinya dia telah melewati badai. Sikap seperti itu sangat menawan. Tentu saja kau tidak pantas mendapatkannya. Apa kau pikir kau pantas menjadi temanku? Kata Yue Lingsuang dengan nada dingin. Dia tampak sedikit tidak sabar. Dia sudah terlambat 5 menit. Awalnya, aku menjaga kesopanan dasar. Apa kau pikir kau menganggap dirimu serius hanya karena kau mengendarai supercar? Aku tidak pantas. Park Jung Jae mengorek telinganya. Paru-paruku hampir meledak. Sebagai pangeran grup Sansing, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa dia tidak pantas. Seorang gadis di dalam taksi telah menjadi sombong sampai sejauh ini. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah semua wanita Tiongkok begitu angkuh dan sombong? Tentu saja Yue Lingsuang berhak mengatakan ini. Setelah Feidun Capital mengakuisisi sejumlah besar properti milik Chaebol Li, momentum perkembangannya sangat pesat. Hampir setiap hari. Nilai pasar saat ini telah melebihi $1 triliun.
Ia memiliki lebih dari 30 jaringan industri. Melibatkan real estate, bahan bangunan, rumah sakit, hotel, internet, keuangan, otomotif, pakaian, hiburan film dan televisi, dan industri lainnya. Dia memiliki lebih dari 5 karyawan. Yue Lingxuang sendiri memiliki 80,00% saham Feidun Capital. Kekayaan pribadinya telah mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 5.000 triliun. Meskipun dia tidak menganggap uang itu miliknya sendiri. Tetapi dengan modal triliunan di tangannya, bukankah semua orang layak berteman dengannya? Meskipun Sansing Group berada di peringkat ke-18 di dunia, setidaknya ada 100 pemegang saham di grup ini. Meskipun Park Jung-jae adalah putra mahkota Sansing Group, dia belum mewarisi bisnis dan belum menjadi pemimpin grup. Dia hanya memiliki persen saham grup di tangannya. Tentu saja, jangan berpikir bahwa persen saham itu sangat kecil. Untuk grup kelas dunia seperti itu, dia sudah menjadi pemegang saham utama. Banyak pemegang saham bahkan tidak memiliki persen saham di tangan mereka. 900% saham memiliki nilai pasar miliar koin Huaxia. Hampir 1.000 miliar. Ketika Anda benar-benar mewarisi grup Sansing, diperkirakan Anda akan memiliki hak untuk berbicara saat itu. Tapi hari ini, Anda mungkin harus menunggu 20 tahun. Dan Yue Lingxuang saat ini berhak duduk setara dengan ketua grup Samsung. Kau kunang-kunang, berani-beraninya kau bersaing dengan bulan yang terang. Yue Lingxuang berjalan menuju bioskop tanpa menoleh ke belakang. Park Jung-jae marah. Merasa sedikit kehilangan arah. Dia mengendarai mobil super seharga 5.000 juta untuk memulai percakapan, tetapi malah dihina habis-habisan oleh gadis itu. Di depan begitu banyak orang yang makan melon, dia ditampar tanpa ampun di wajah. Terlalu memalukan. Canggung. Masyarakat sudah mati. Marah. Cek, mengendarai mobil super dan menganggap diriku hebat, tapi gadis-gadis tidak mau mendekatimu. Tiba-tiba aku merasa jauh lebih seimbang secara psikologis. Ternyata generasi kedua kaya yang mengendarai supercar juga akan ditolak. Pandangan gadis itu benar-benar terlalu lurus. Dia gadis yang baik, dan dia pantas menjadi gadis Tionghoa. Ini generasi kedua kaya dari negeri Kimchi. Aku curiga dia tidak punya SIM dari negeri Huaxia. Mau panggil polisi dan lihat apakah dia mengemudi tanpa SIM. Sekelompok orang yang sedang makan melon berbicara dan menunjuk. Hal ini membuat Park Jung-jae semakin marah. Tunggu sebentar, bicara dengan jelas. Park Jung-jae meraih bahu Yue Lingxuang. Sepertinya ia ingin mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang. Tapi saat ini, Yue Lingxuang tiba-tiba mendapat masalah, dan membanting bahunya, menjatuhkan Ouba yang berkaki panjang itu ke tanah. Bab 780. Kerja bagus. Hahaha, aku takjub, gadis ini begitu tangguh, dia begitu terampil. Tiba-tiba teringat kalimat dari Guru Sing, menghabiskan 100 miliar untuk seorang gadis dengan kuku yang terawat, dan masih tidak bisa mendapatkannya. Ayam pedas di negeri Kimchi, kita punya lebih banyak pria daripada wanita di Tiongkok, dan kita tidak punya cukup untuk diri kita sendiri, jadi kau masih datang untuk bersaing. Kapan generasi kedua kaya di negara kita juga akan membentuk kelompok untuk mendekati gadis-gadis di Korea? Jangan ganggu aku lagi, atau kau akan menanggung akibatnya. Yue Lingxuang mengucapkan sepatah kata dingin. Segera melangkah masuk ke bioskop. Di matanya, opa tampan dan berkaki panjang ini tidak berbeda dengan preman yang menyedihkan. Park Jung-jae menyeringai kesakitan di sekujur tubuhnya. Wajah yang semula lembut telah berubah menjadi marah. Seperti singa yang mengamuk, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Tidak pernah ada wanita yang berani mempermalukanku seperti ini. Aku ingat kau pasti akan menyesali tingkah lakumu hari ini. Presiden, apakah Anda baik-baik saja, Presiden? Asisten segera bergegas dan membantu Park Jung-jae berdiri. Kenapa kau masih memegang kamera di tanganmu? Tidakkah kau pikir aku belum cukup malu? Tidak. Presiden, bukankah Anda meminta saya untuk merekam percakapan Anda? Bajingan. Siapa yang menyuruhmu mengambil gambar ini? Hapus segera. Pergi ke bioskop sekarang dan cari tahu identitas dan latar belakang wanita itu. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kau habiskan atau metode apa yang kau gunakan. Malam ini, aku akan menyuruh wanita ini berbaring di ranjang dan melayaniku dengan berlutut. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau tidak perlu. Kata Park Jung-jae dengan kejam. Hari ini adalah kali kedua aku ditampar. Dia tidak tahan harga diri dan pesonanya diabaikan seperti ini. Dia adalah pangeran ketiga. Dia adalah putra kebanggaan surga. Park Jung-jae tidak percaya bahwa dia berada di Huaxia, dan dia bahkan tidak bisa berkencan dengan seorang gadis. Presiden yang baik, saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki. Saya kenal sebuah keluarga ular lokal di ibu kota.
Keluarga ini sangat terhormat di ibu kota. Masalah ini membuat mereka maju, yang cukup untuk menakut-nakuti gadis ini. Jika wanita itu mengetahui siapa Anda, Presiden, dia pasti akan merasa sangat menyesal, dan bahkan takut setengah mati. Wanita di kerajaan Huaxia sangat bodoh dan tidak berpengetahuan. Dia tidak tahu siapa yang dia rindukan. Asisten itu memuji dan menepuk pundaknya. Sedikit meredakan amarah di dada Park Jung Jae. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hai, halo, apakah ini Tuan Liu? Asisten Sen, perusahaan kami benar-benar tulus dalam bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Park puas dengan proposal kami. Tuan Liu, masalah Anda hanyalah masalah satu kalimat bagi presiden kami. Kami bahkan dapat memberi Anda 2 poin keuntungan, tetapi Anda perlu membantu presiden dengan satu hal. Jika masalah ini selesai, kontrak dapat segera ditandatangani. Asisten Sen, tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Presiden kami menyukai seorang wanita, saya harap Anda dapat maju untuk menangani masalah ini. Baik, Asisten Sen, saya ingin tahu putri mana yang dicari Tuan Park. Dia bukan gadis kaya, dia hanya gadis yang naik taksi, tetapi dia agak sombong. Dia bahkan memukul presiden kami dengan tangannya. Dia pasti tahu konsekuensi dari masalah ini. Dimengerti. Telepon ditutup. Park Jung Jae, yang berada di samping, menyeringai di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, secerca rasa tak berdaya muncul di hatiku. Awalnya, aku hanya ingin berteman dengan beberapa gadis sebagai orang biasa. Tapi yang kudapatkan hanyalah ketidakpedulian dan pengasingan. Dia memutuskan untuk tidak berpura-pura, dia akan berkonfrontasi. Aku tidak tahu apakah kalian para wanita masih memiliki keberanian dan kepercayaan diri seperti itu setelah mengetahui identitas asliku. Yue Lingsuang baru saja masuk ke bioskop. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari Chen Yuan. Langsung ke aula. Kami sudah masuk. Aku akan meninggalkan potongan tiketmu di meja depan. Minta saja di meja depan. Baik, bos. Jawab Yue Lingsuang. Dia dengan cepat menemukan maksud dari kalimat ini. Pesan yang dikirim oleh Chen Yuan adalah kata, kami. Menjelaskan bahwa bos mengundang seseorang untuk menonton film hari ini, bukan hanya dia sendiri. Kemungkinan ada orang lain. Tapi kakak Xiao Yue tidak peduli dengan hal-hal itu. Sejak ia mendekati Chen Yuan sebagai agen rahasia, ia sudah tahu bahwa Chen Yuan memiliki banyak teman kepercayaan. Saat itu, tingkat kesukaannya negatif. Namun sekarang, tingkat kesukaannya telah meningkat hingga 99 poin. Ia naik dari tingkat kesukaan terendah, sehingga ia mampu menerima kekurangan Chen Yuan. Dan ia cerdas. Sebagian besar nilai yang dibawa seorang wanita kepada seorang pria hanyalah nilai emosional, memikat dengan kecantikan. Namun kecantikan hanya bertahan dalam waktu terbatas. Jika Anda dapat membantu seorang pria mengembangkan karirnya, mungkin dia akan lebih terikat pada Anda. Meskipun Xiao Yue berpikir bahwa dia dapat mencapai prestasi hari ini, itu bukan karena seberapa hebat dia, kuncinya adalah perencanaan luar biasa dari bosnya. Feidun Capital telah mengalami beberapa krisis risiko dan putusnya rantai modal. Krisis semacam ini sama saja dengan pukulan telak bagi grup tersebut. Tetapi di setiap momen kritis, boslah yang membalikkan keadaan dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengubah lawan menjadi pasukan. Dia tampaknya memiliki rencana cadangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa melihat tipu dayanya sama sekali. Apapun yang dia lakukan tidak akan gagal. Dengan bos yang begitu banyak akal di balik layar, dia hanya perlu bertindak cepat dan semuanya selesai. Jangan khawatir sama sekali. Fakta telah membuktikan bahwa jika seorang pengambil keputusan dalam sebuah grup berani berpikir dan bertindak, dia sama sekali tidak takut gagal, dan dia masih punya uang. Proyek apapun yang ingin dia lakukan memiliki kemungkinan keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Namun, saudari Xiao Yue tidak berpikir bahwa dia hebat, semuanya diatur oleh Tuan Yan di balik layar, dan dialah yang dengan tegas mengendalikan arah umum perkembangan grup. Semua ini berkat bos. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah mengelola grup sebesar itu dengan kemampuannya sendiri? Mendapatkan tiket film. Yue Lingsuang berjalan ke aula 3. Film sudah dimulai. Tidak banyak orang di teater, hanya setengah dari kursi yang terisi. Yue Lingsuang memegang tiket film. Kebetulan dia duduk di sebelah kiri Chen Yuan. Di sebelah kanan Chen Yuan, ada 5 gadis, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Ye Han, Qin Wushuang, dan Qin Keian. Dia yang paling akhir datang, tetapi dia bisa duduk di sebelah Chen Yuan. Awalnya itu bukan masalah besar, tetapi Xiao Yue sedikit terharu di hatinya. Perasaan hangat membuncah di hatinya. Bahkan putri keluarga Ye dan putri keluarga Qin pun tidak bisa duduk di sebelah bos.
Ini cukup untuk menunjukkan bahwa bos sangat menghargai dirinya. Bos, maaf, saya terlambat. Berhenti bicara dan tonton filmnya. Chen Yuan menepuk tangan kanannya dengan tangan kirinya. Film saat itu sudah menampilkan pemandangan bumi. Memasuki hamparan luas langit berbintang kosmik. Sebuah pemandangan yang megah dan menakjubkan muncul di layar. Tekstur film ini membuat orang langsung merasa bahwa ini adalah produksi besar, sama sekali tidak kalah dengan film-film blockbuster Hollywood. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.